Alasan lain adalah karena Wirabumi putra Ramanda Hayam Wuruk. Ia merasa paling berhak daripada aku yang hanya seorang menantu. Meskipun seharusnya ia memahami bahwa istriku Putri Permaisuri, sedangkan ia terlahir dari seorang selir. Bagaimanapun juga, dia telah merongrong kewibawaan Majapahit. Ini adalah kata-kata Wikramawardhana, Raja kelima Majapahit yang memerintah berdampingan dengan istri sekaligus sepupunya Kusumawardhani yang merupakan putri dari Raja Hayam Wuruk. Cuplikan ini diambil dari salah satu film kolosal epik berjudul Saur Sepuh Satria Madangkara, karya Imam Tantowi yang tayang tahun 1987. Film ini berkisah tentang pertikaian yang timbul di kerajaan Majapahit sepeninggal Hayam Wuruk, di mana Bre Wirabumi yang merupakan putra Hayam Wuruk dari selirnya merasa lebih berhak memimpin Majapahit dibandingkan Wikramawardhana. Pertikaian ini berujung pada perang Paregrek antara Istana Barat Majapahit melawan Istana Timur Majapahit. Dan yes, seperti yang terjadi pada kehancuran kerajaan Romawi yang salah satunya terjadi akibat perang antara Romawi Barat melawan Romawi Timur, demikian pun juga yang terjadi pada Majapahit, sehingga menyebabkannya terus mengalami kemunduran akibat pertikaian ini. Namun perdebatan yang menjadi konsen para sejarawan atau bahkan para penggemar cerita sejarah seperti kita-kita ini adalah seberapa besar sebenarnya kekuasaan kerajaan Majapahit. Benarkah Majapahit sebesar yang diceritakan di buku-buku sejarah zaman kita SD dulu? Lalu apa yang sekiranya akan terjadi jika Majapahit tidak runtuh dan masih bertahan hingga saat ini? Sebelum kita mulai, pesan sponsor dulu ya. Pinter Politik baru aja merilis beberapa seri e-book loh yang berisi kumpulan tulisan. Sudah ada Membaca Politik Jokowi, Membaca Politik Luhut, dan Jalan Politik Prabowo. Nanti juga akan ada seri-seri lanjutannya. Link pembelian ada di deskripsi ya. Back to the video, let's find it out on the desk. Sebelum bahas soal apa yang terjadi jika Majapahit tetap berdiri, mari sedikit melihat sejarah kerajaan yang satu ini. Kemaharajaan Majapahit menjadi Imperium Adidaya pada abad ke-13 Masehi. MC Reclefs dalam bukunya Sejarah Indonesia Modern menyebutkan bahwa Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Raden Wijaya adalah pendiri kerajaan Majapahit yang bertata pada 1293 sampai 1309 dengan gelar Kartarajasa Jayawardhana. Awalnya Majapahit berpusat di Mojokerto, Jawa Timur. Pada era Jayanegara, ibu kota dipindahkan ke Trowulan. Sejak Girinda Wardana berkuasa, pusat Majapahit digeser lagi, kali ini ke Kediri. Majapahit kemudian mencapai masa jaya pada era Raja Hayam Wuruk atau Raja Sanegara berkat dukungan Mahapati Gajah Mada. Tahun 1336 saat pengangkatannya menjadi Mahapati pada era Tribuwana Tunggadewi yang adalah ibunda Hayam Wuruk, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Amukti Palapa yang kelak melegenda. Gajah Mada bersumpah akan menyatukan wilayah-wilayah Nusantara di bawah naungan Majapahit. Kelak, ikrar ini kemudian terwujud. Dikutip dari buku Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit karya Slamet Mulyana, Sumpah Amukti Palapa telah mengantarkan Majapahit ke gerbang kejayaan untuk pertama kalinya dalam sejarah. Wilayah kekuasaan Majapahit seperti tercatat dalam kitab Negara Kertagama meliputi Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga ke Indonesia bagian timur, termasuk Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga sebagian Maluku. Masih menurut Negara Kertagama, seperti dikutip dari buku Dinamika Islam Filipina, Burma, dan Thailand, karya Khoirul Fuad Yusuf, tidak kurang dari 98 kerajaan bernaung di bawah kuasa Majapahit.
Pengaruh dan ekspansi Majapahit sampai pula ke negara-negara seberang dari Semenanjung Malaya, yakni Malaysia dan Brunei, Tumasik atau Singapura, serta sebagian Thailand dan Filipina. Angkatan Laut Majapahit waktu itu sangat kuat sehingga disebut sebagai Thalassokrasi atau Kemaharajaan Bahari. Wafatnya Gajah Mada pada 1364 menjadi salah satu faktor penyebab melemahnya Majapahit. Hayam Wuruk yang sangat menghormati sosok penasihatnya itu tidak menunjuk Mahapati baru. Baginya Gajah Mada tidak tergantikan. Sepeninggal Gajah Mada, Hayam Wuruk limbung. Kejayaan Majapahit goyah. Keruntuhan bahkan kepunahan imperium besar ini pun mulai terlihat. Stabilitas wilayah yang amat sangat luas mulai goyah. Beberapa negeri taklukan yang tersebar luas di Nusantara mulai berusaha melawan untuk melepaskan diri. Makin memburuk lagi karena tahun 1389 Hayam Wuruk meninggal dunia. Slamet Mulyana dalam runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara menceritakan polemik dalam proses suksesi Raja Baru. Ini terkait perselisihan keluarga yang semakin memperlemah Majapahit. Polemik ini berujung pada terjadinya Perang Paregreg yang melibatkan Wikramawardhana yang mengklaim sebagai penerus tata Majapahit melawan Bre Wirabumi seperti disinggung di awal video ini. Seperti yang dituliskan oleh Pranuju Pusponingrat dalam Kisah Para Leluhur dan yang diluhurkan dari Mataram kuno sampai Mataram baru, perang saudara ini menjadi salah satu faktor kemunduran Majapahit. Selain karena tidak adanya pemimpin yang kuat setelah Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Majapahit memang masih mampu bertahan cukup lama, bahkan sempat nyaris bangkit saat dipimpin oleh Ratu Suhita, yakni antara 1429 sampai 1447. Namun kerajaan ini ternyata tak sanggup seperkasa dulu lagi. Tiada lagi raja secakap Hayam Wuruk, juga Mahapati setangguh Gajah Mada. Majapahit bahkan sempat mengalami kekosongan kepemimpinan antara 1453 hingga 1456. Kemudian munculnya Kesultanan Demak pada 1475 membuat Majapahit kian merana. Kerajaan Islam pertama di Jawa itu menandai perubahan besar dalam periode sejarah Nusantara, yakni berakhirnya era Hindu-Buddha untuk digantikan dengan masa Islam. Kesultanan Demak yang digagas oleh Raden Patah dengan dukungan Wali Songo memang membuat kepunahan kerajaan Majapahit semakin dekat. Raden Patah disebut-sebut adalah putra dari Raja Majapahit ke-11 yakni Brawijaya ke-5 dari istri selir yakni perempuan asal Tiongkok bernama Siu Banci. Raden Patah kecewa karena ayahnya takluk kepada Girindrawardhana yang kemudian berkuasa di Majapahit dengan gelar Brawijaya VI. Seperti diungkapkan oleh Wiwin Juwita Ramlan dan Supratikno Raharjo dalam buku Kota Demak sebagai bandar dagang di jalur sutra, Raden Patah sudah memeluk Islam karena pernah berguru kepada Sunan Ampel dan diambil menantu oleh salah satu ulama Wali Songo itu. Pengaruh Islam bertambah kuat di Demak dan di banyak daerah lain di Jawa, berbanding terbalik dengan pamor Majapahit dan Brawijaya VI yang tambah merosot. Semakin banyak daerah taklukan Majapahit yang melawan dan melepaskan diri. Raden Patah wafat pada 1518. Penerusnya Pati Unus gugur 3 tahun berselang dalam penyerbuan terhadap Portugis di Malaka. Dan yang memungkasi riwayat panjang Majapahit adalah pemimpin ketiga Kesultanan Demak, Sultan Trenggono. Pada 1527, Sultan Trenggono mengirimkan pasukan untuk menduduki Majapahit. Selain untuk menaklukkan kerajaan leluhurnya itu, Sultan Trenggono juga bermaksud memutus relasi antara Majapahit dengan Portugis yang saat itu sudah mulai terjalin. Serangan tersebut sukses, Brawijaya ke-6 terbunuh. Sejak tahun itulah riwayat kerajaan Majapahit tamat setelah Kesultanan Demak di bawah komando Sultan Trenggono mengakuisisi wilayah-wilayah taklukan yang masih tersisa. Nah, sekarang kita sampai ke perandai-andaian saktinya. Apakah mungkin Majapahit yang didaya itu akan bisa bertahan di tahun-tahun selanjutnya hingga sekarang? Well, tidak ada yang tahu pasti.
Yang jelas, jangan membayangkan konteks kekuasaan Majapahit itu sama dengan konsep bernegara saat ini. Katakanlah seperti kita di Republik Indonesia yang punya batas-batas darat dan laut yang jelas, tegas, serta diakui dunia internasional. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Majapahit ada di era feodal, di mana kekuasaan yang diklaim menjadi satu kesatuan kerajaan Majapahit itu bentuknya bervariasi, mulai dari provinsi sungguhan yang diperintah oleh seorang bangsawan Jawa yang tunduk pada Raja Majapahit di Trowulan, atau kerajaan-kerajaan yang lebih kecil dan lemah yang rajanya setiap tahun mengirim upeti kepada Trowulan, atau hanya sekedar pendirian pos dagang Majapahit dengan hak-hak istimewa yang diberikan oleh raja lokal. Jadi, identitas dan ikatan antar masyarakat masih sangat longgar. Let's say Sumpah Palapa itu tidak sama mengikatnya dengan Sumpah Pemuda 1928. Selain itu, konteks Islamisasi yang terjadi di Nusantara juga akan sangat mungkin menjadi penghalang bagi tetap bertahannya Majapahit. Tapi balik lagi, misalkan saja nih, Hayam Wuruk mewariskan kekuasaannya pada raja selanjutnya yang cakap, dan Gajah Mada punya penerus yang tak kalah hebat. Apa yang akan terjadi ya? Well, tentu bisa saja tidak akan ada Indonesia. Kita akan bernama Majapahit sampai sekarang. Pemerintahan kita mungkin bukan republik, tapi monarki. Kemungkinan terbaiknya adalah monarki konstitusional. Artinya, kita punya Perdana Menteri. Lalu bahasa dan aksara kita mungkin masih dalam bentuk tulisan Jawa kali ya. Kemudian, selama penguasa selanjutnya itu bisa memperkuat kelonggaran identitas yang sebetulnya tidak kuat di era Majapahit, kemungkinan untuk bertahan sebagai negara besar tentu saja akan ada. Tapi kalau hal itu tidak terjadi dan dengan gelombang kolonialisasi yang masuk ke Nusantara, sangat mungkin wilayah Majapahit pada akhirnya hanya akan meliputi wilayah Jawa dari tengah hingga ke bagian timur dan ke sekitarnya saja. Kita juga tahu bahwa kebanggaan akan luas dan besarnya Majapahit sebenarnya juga punya makna perjuangan karena menjadi kisah sejarah yang digunakan untuk membangkitkan semangat nasionalisme untuk bebas dari para penjajah. Bisa dibilang kebanggaan sebagai orang Indonesia gitulah. Mungkin warisan nilai inilah yang harus dijaga agar kita bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Akan seperti apa sekiranya jika Majapahit bisa tetap bertahan hingga saat ini? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk di rumah aja patuhi protokol kesehatan dan rajin-rajin cuci tangan kalian. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.